Parfum sakti. Entah mengapa pada siang itu tak seperti siang biasanya. Jin biasanya sudah berangkat ke sekolah. Tapi pada siang itu dia belum berangkat ke sekolah. Lalu ibunya bertanya, "Jin, mengapa kamu belum berangkat ke sekolah?" Tanya ibu Jin. Jin pun menjawab, "Aku tidak pede ke sekolah, Bu, karena parfumku sudah habis," ujar Jin. Lalu ibunya menjawab kembali, "Sudah, tidak apa-apa, kamu harus pede, badanmu juga tidak terlalu bau, wajahmu juga sangat cantik, jadi kamu harus pede." Lalu Jin pun kembali bersemangat untuk bersekolah. "Baiklah Bu, aku sekarang mau ke sekolah dulu ya. Assalamualaikum," ucap Jin. Jin pun bersemangat kembali untuk bersekolah. Jin pun berjalan kaki ke sekolah dengan semangat. Dia berjalan kaki karena rumah dan sekolahnya tidak begitu jauh. Nah, pada saat ketiga, Jin bertemu dengan seseorang nenek tua. Dia kelihatannya sangat lelah. Lalu karena Jin kasihan, dia pun menghampiri nenek itu. "Nek, ada yang bisa saya bantu?" tanya Jin. Nenek itu pun menjawab, "Tolong nenek nak, nenek mau ke toko seberang itu," jawab nenek itu. Dengan senang hati, Jin pun mengantar nenek itu dengan hati-hati ke toko yang ingin dituju nenek itu. Setelah itu, nenek itu pun membeli keperluannya. Setelah selesai belanja, nenek itu menghampiri Jin. "Nak, nama kamu siapa?" tanya nenek. Jin pun menjawab, "Nama saya Sofia Jin, Nek. Nenek bisa memanggil saya Jin," jawab Jin. "Nama kamu cantik sekali ya, seperti akhlak dan orangnya," puji nenek. "Tidak, Nek, saya hanya orang biasa," jawab Jin. Nenek itu pun berterima kasih pada Jin. "Nak, terima kasih ya sudah membantu nenek untuk kesini." "Sama-sama," kata Jin. "Sebagai ucapan terima kasih nenek, nenek ada sesuatu untuk kamu." Nenek itu pun memberikan sebuah parfum untuk Jin. Jin pun sangat gembira. "Wah, terima kasih banyak, Nek," ucap Jin sambil kegirangan. Lalu Jin pun langsung memakai parfum itu. Setelah Jin memakai parfum itu, badan Jin tiba-tiba mendadak wangi. Bahkan orang-orang di sekitar Jin dan nenek pun ikut terpesona dengan bau parfum itu. Setelah itu Jin pun bertanya kepada nenek itu, "Loh Nek, ini parfum apa? Kok baunya wangi sekali?" tanya Jin. Nenek itu pun menjawab, "Itu adalah parfum sakti yang nenek punya. Mau sekalipun orang itu baunya sangat bau, dia akan langsung menjadi wangi," jawab nenek. Jin pun sangat-sangat berterima kasih kepada nenek itu. Lalu Jin pun langsung berpamitan kepada nenek itu. "Aku berangkat sekolah dulu ya, Nek." Nenek itu pun menjawab, "Baiklah, hati-hati ya." Jin pun sangat bergembira pergi ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Jin pun dilihat oleh semua orang dengan tatapan yang positif. Lalu teman Jin berkata, "Wah, parfummu wangi sekali Jin," kata teman Jin. "Parfum ini aku dapat dari nenek-nenek yang aku bantu tadi, pas waktu aku berangkat sekolah." "Wah, aku mau coba juga dong," ucap teman Jin. Jin pun memperbolehkannya. Lalu teman Jin memakai parfum itu dengan sangat banyak. Lalu Jin menyuruhnya untuk stop. Teman Jin tidak menghiraukan Jin. Alhasil badan teman Jin menjadi sangat bau. "Hah? Kenapa badanku menjadi bau? Kamu berbohong kepadaku. Katanya badanku akan menjadi wangi," ucap teman Jin agak marah. "Tidak, aku tidak berbohong. Mungkin karena kamu menggunakannya banyak sekali. Aku sudah menyuruhmu stop tadi, tapi kamu tidak menghiraukan aku," jawab Jin. Badan teman Jin pun sekarang menjadi sangat bau. Lalu setelah itu teman Jin pun sangat malu karena badannya sekarang menjadi bau. Karena Jin kasihan, jadi dia berusaha untuk mencarikannya parfum ke kelas lain. Dan ya, alhasil Jin tidak mendapat parfum. Setelah itu teman Jin akhirnya pulang ke rumahnya karena dia malu. Bel sekolah pun berbunyi dan akhirnya Jin pun pulang. Di perjalanan pulang, Jin pun kembali bertemu dengan nenek itu. Lalu Jin pun memanggil nenek itu. "Nek," panggil Jin. Jin, ada apa?" jawab nenek itu. "Nek, aku mau tanya, kenapa badan temanku menjadi bau setelah memakai parfum ini?" "Nek," tanya Jin. Nenek itu pun menjawabnya,
Berarti badan teman kamu itu sudah wangi, jadi tidak bisa dijadikan wangi lagi. Ataupun dia menggunakannya secara berlebihan, jawab nenek. Oh begitu, baiklah nek, terima kasih nek. Jane pun akhirnya pulang ke rumahnya. Di rumah, terlihat sangat gelisah karena dia takut temannya tidak memaafkan dia. Keesokan harinya, Jane pun sudah siap untuk pergi ke sekolah. Dan di sekolah, dia bertemu dengan temannya yang kemarin. Dia pun segera menghampirinya, dan Jane pun langsung meminta maaf padanya. Maaf ya, yang kemarin, aku kemarin benar-benar nggak tahu. Maaf, Jane. Teman Jane menjawab, hehe, iya tidak apa-apa, itu salahku juga. Karena aku nggak dengerin omongan kamu, jawab teman Jane. Dan setelah itu, akhirnya mereka bermaaf-maafan. Dan mereka berteman seperti biasanya. Amanat dari cerita fantasi parfum sakti ini adalah kita tidak boleh melakukan sesuatu hal dengan egois dan kita juga harus saling tolong menolong.